Halo semuanya, para penjelajah angkasa, selamat datang lagi. Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan singkat, tur keliling komplek rumah kosmik kita yang super keren, Tata Surya. Kita bakal coba petain semuanya dari bosnya di tengah sampai tetangga paling jauh yang misterius banget. Jadi pertanyaannya simple aja. Gimana sih sebenarnya peta kompleks kosmik kita ini? Isinya apa aja? Dan gimana cara kita ngebacanya? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu kita. Yuk kita mulai aja. Perjalanan kita kali ini ada 4 bagian nih. Pertama, kita cari tahu dulu siapa sih yang jadi pusatnya. Terus yang kedua, kita mampir ke tetangga-tetangga terdekat di bagian dalam. Ketiga, kita bakal nyebrang perbatasan kosmik buat nemuin para raksasa. Dan yang terakhir, kita bongkar drama yang bikin heboh. Yang bikin peta Tata Surya harus digambar ulang. Kasusnya si Pluto. Oke, kita masuk bagian pertama. Pusat Tata Surya. Anggap aja Tata Surya ini kayak komplek perumahan ya. Nah, setiap komplek kan pasti punya pusatnya, semacam pos satpam gitulah. Tata Surya kita juga punya, dan dia adalah sang bintang utama. Dulu banget, orang-orang mikirnya geosentris. Artinya, bumi itu pusat segalanya. Keren sih, tapi ternyata salah. Pemahaman kita lalu bergeser ke heliosentris, yang bilang kalau matahari lah pusatnya. Nah, pergeseran ini tuh revolusioner banget, bener-bener ngubah cara kita ngelihat alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Revolusi pikiran itu semua gara-gara teorinya Nicolaus Copernicus. Dia, dengan modal matematika dan pengamatan, ngebuktiin kalau matahari itu yang diem di tengah, sementara bumi dan planet-planet lain yang muterin dia. Teori inilah yang jadi dasar dari semua ilmu astronomi modern yang kita pelajari sekarang. Oke, dari pusat, sekarang kita jalan-jalan ke klaster pertama di komplek kosmik kita, yaitu planet-planet bagian dalam. Ini nih, isinya dunia-dunia bebatuan yang jadi tetangga paling dekat sama kita. Nah, dari sudut pandang kita di bumi, 2 planet pertama ini punya julukan khusus, planet inferior. Eits, bukan berarti mereka lebih jelek ya. Inferior di sini maksudnya orbit mereka itu ada di dalam orbit bumi. Jadi posisinya antara kita sama matahari. Yuk kita kenalan singkat sama penghuninya. Pertama, ada Merkurius, si paling kecil dan paling dekat sama matahari. Terus ada Venus, sering disebut kembaran bumi, tapi panas banget. Lalu, ya tentu aja, ada rumah kita, bumi, satu-satunya yang kita tahu ada kehidupannya. Terakhir, ada Mars, si planet merah. Kenapa merah? Karena permukaannya itu kayak besi berkarat. Sip, sekarang siap-siap. Kita bakal ngelewatin sebuah perbatasan penting nih di Tata Surya kita buat masuk ke bagian ketiga, sabuk dan para raksasa. Anggap aja ini gerbang tol yang misahin dunia planet-planet kecil berbatu sama dunianya para raksasa gas. Perbatasannya ini namanya sabuk asteroid. Coba deh bayangin, kayak semacam sungai atau jalan besar yang misahin 2 klaster perumahan. Nah, di sini isinya triliunan bebatuan, sisa-sisa bahan bangunan yang gagal jadi planet. Ini penanda yang jelas banget antara Tata Surya bagian dalam dan luar. Begitu kita ngelewatin sabuk asteroid, kita masuk ke wilayahnya planet superior. Simpelnya, ini sebutan buat semua planet yang orbitnya ada di luar orbit bumi. Mulai dari Mars sampai yang paling jauh di ujung sana. Dan planet pertama yang menyambut kita di sini, wah, ini dia rajanya, Jupiter. Biar kebayang segede apa dia, coba lihat angka ini. Lebih dari 1.300 planet seukuran bumi bisa dimasukin ke dalam Jupiter. Gila, gede banget kan? Ukurannya yang raksasa ini bikin Jupiter punya peran penting banget. Gravitasinya itu super kuat, jadi dia kayak vakum cleaner raksasa di Tata Surya. Dia nyedotin dan nangkepin asteroid sama komet yang bisa aja bahaya buat kita di planet bagian dalam, termasuk bumi. Wah, kita harus berterima kasih banget nih sama si raksasa ini. Selain Jupiter yang terkenal sama badai merah raksasanya itu, ada juga Saturnus, si paling ikonik dengan cincinnya yang keren banget. Terus ada Uranus, si raksasa es yang aneh, muternya miring kayak lagi rebahan. Dan yang paling jauh ada Neptunus, dunia biru yang super dingin, penuh badai dan misterius. Nah, planet kan ada 8, gimana cara ngapalin urutannya biar gak ketuker? Tenang, ada jembatan keledainya. Ingat kalimat ini, Mary petik bunga mawar yang satu untuk Nona. Gampang kan? Mary itu Merkurius, petik Venus, bunga bumi, mawar Mars, yang Jupiter, satu Saturnus, untuk Uranus. Dan Nona itu Neptunus. Praktis banget kan? Oke, kita sekarang sampai di bagian paling akhir dan
paling kontroversial. Siap-siap, ini dia drama Planet Pluto. Ceritanya soal gimana sebuah penemuan baru bikin para ilmuwan terpaksa harus gambar ular peta tata surya. Jadi, kunci dari drama ini apa? Penemuan sabuk Kuiper. Ternyata di luar orbit Neptunus itu ada wilayah gede banget yang isinya ribuan benda-benda es dan banyak yang mirip Pluto. Jadi, Pluto tuh nggak sendirian. Dia tinggal di komplek yang rame banget. Penemuan ini langsung bikin perdebatan heboh. Sebenarnya, planet itu apa sih? Nah, akhirnya di tahun 2006, para astronom dunia bikin 3 aturan main. 1. Harus ngorbit matahari. Itu jelas. 2. Harus cukup gede biar gravitasinya bisa bikin bentuknya jadi bulat. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting. Dia harus bersih-bersih di jalur orbitnya. Maksudnya, dia harus jadi yang paling dominan di situ. Terus gimana rapornya Pluto? Kriteria pertama, ngorbit matahari. Lulus, centang. Kriteria kedua, bentuknya bulat. Lulus juga, centang. Nah, kriteria ketiga, bersih-bersih orbit. Dia gagal di sini. Kenapa? Soalnya orbitnya tuh rame banget. Dia harus berbagi jalan sama ribuan benda lain di sabuk Kuiper. Intinya, dia bukan bos di lingkungannya sendiri. Nah, karena gagal di satu syarat itu, Pluto akhirnya dimasukin ke kategori baru, planet kerdil atau dwarf planet. Ini bukan berarti pangkatnya diturunin ya, tapi lebih ke definisi yang lebih pas aja. Jadi, planet kerdil itu benda langit yang udah bulat, tapi belum bisa bersih-bersih jalur orbitnya. Kisah Pluto ini jadi contoh yang bagus banget buat nunjukin satu hal penting dalam sains. Pemahaman kita itu nggak pernah berhenti berkembang. Peta kosmik kita itu selalu diupdate. Apa yang kita pelajari di sekolah dulu bisa jadi beda sama yang kita tahu sekarang. Semua gara-gara ada penemuan baru. Keren kan? Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Setelah drama Pluto yang heboh itu, kira-kira penemuan apa lagi ya yang nunggu di luar sana? Penemuan yang mungkin bakal bikin kita harus gambar ulang lagi peta rumah kosmik kita ini. Cuma waktu dan teleskop yang bisa jawab. Makasih banyak udah nonton.